Oke, Gubernur Jawa Barat adalah gubernur terbaik sepanjang masa. Deddy Mulyadi kerjanya satset wat-wat. Ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Bapak ini rumahnya kayaknya langganan banjir. Besok abis lebaran kita bangunin rumah kolong ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, airnya masuk ke kolong aja. Jadi rumahnya nggak kebasahan. Amazing ya. Terus yang kemarin di Nyalindung, ini tanahnya pergeseran nih. Kalau misalnya di sini terus akan kegerus, harus direlokasi. Ada tanah nggak? Ada Pak, TKD, tanah kas desa. Oke, relokasi berapa? 25 rumah gitu kan. Satu rumah misalnya 100 juta. Ya berapa? 2,5 M. Langsung gitu, langsung sat wat gitu, langsung impactnya itu dirasakan. Nah, saking cintanya sama Kang Deddy, ada ibu-ibu sampai tukeran sendal sama Kang Deddy gitu kan, saking cintanya. Emang kalau jabatan itu dipegang sama orang yang tepat itu ya akan tepat sasaran, akan impactnya itu langsung ke kita gitu kan, langsung dirasakan sama kita semua. Hebatlah, mudah-mudahan sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi, amin. Berulang-ulang saya katakan, kita sebagai orang Jawa Barat mesti bersyukur punya pemimpin seperti Kang Deddy. Ya, ini bukan hanya dibicarakan oleh kita sebagai orang Jawa Barat. Perbincangan tentang Kang Deddy itu sudah nyampe ke timur, Pak. Ya, di berbagai pelosok, di berbagai kabupaten kota di luar Jawa Barat, nama Deddy Mulyadi semakin dibicarakan banyak orang. Dan semakin dinanti kepemimpinannya berada juga sama di wilayahnya. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Ini orang Timur pun sama. Sampai mengatakan ini gubernur terbaik sepanjang zaman. Gimana coba? Sepanjang sejarah katanya. Apa yang melandasi orang Timur ini sampai mengatakan gubernur Jawa Barat seperti itu? Kita dengarkan sama-sama coba ya. Oke, Gubernur Jawa Barat adalah gubernur terbaik sepanjang masa. Jadi di sini saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat harus bersyukur mempunyai atau memiliki gubernur seperti Deddy Mulyadi. Di sini saya tidak membela beliau, tetapi tentu saya berpikir bahwa beliau menjalankan roda kepemimpinannya, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin atau sebagai pelayan rakyat. Begitu. Jadi akhir-akhir ini setelah Deddy Mulyadi dilantik menjadi gubernur, beliau mempunyai terobosan-terobosan yang begitu luar biasa demi kesejahteraan masyarakat. Tetapi terobosan beliau atau kebijakan-kebijakan beliau itu mendapatkan komentar-komentar dari netizen terkait dengan terobosan-terobosannya atau kebijakan-kebijakannya. Nah, banyak sekali masyarakat Jawa Barat yang mengkritik Deddy Mulyadi karena dia terjun langsung membersihkan sampah di kali. Ya, itu saya baca-baca di media sosial. Tapi begini, bicara pencitraan, tentu Deddy Mulyadi itu berbeda dengan Joko Widodo. Joko Widodo itu ketika turun di gorong-gorong, di selokan, itu hanya difoto selesai. Dia turun di gorong-gorong, dokumentasi, ngambil foto, selesai. Tapi dia tidak merasakan berkotor-kotor dengan masyarakat atau ikut membersihkan gorong-gorong seperti Deddy Mulyadi. Nah, di sini tentu pencitraannya itu beda. Nah, bagi saya sendiri bahwa Deddy Mulyadi bukan melakukan pencitraan, tetapi memang fungsi dan tanggung jawab seorang pemimpin itu begitu. Ya, dia harus turun merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin saja Deddy Mulyadi berpikir bahwa bukan saja lingkungan kantor gubernur yang bersih, bukan saja rumah-rumah dinas yang bersih, tetapi dia juga memastikan lingkungan masyarakat juga harus bersih dari tumpukan-tumpukan sampah.
Mungkin saja Deddy Mulyadi merasakan bagaimana sih kita hidup berdampingan dengan tumpukan sampah, hidup berdampingan dengan pencemaran limbah dan lain sebagainya. Nah itu mungkin Deddy Mulyadi merasakan itu sehingga dia mempunyai kebijakan-kebijakan ke depannya agar bagaimana masyarakat ini hidup tentram, hidup dengan sehat, hidup dengan pendidikan yang bermutu. Ketika seorang gubernur punya cara kepemimpinan seperti itu, tentu eh, wali kota akan bekerja juga dengan serius, bupati juga akan bekerja dengan serius, anggota DPRD juga akan bekerja dengan serius. Mereka tidak akan main-main dengan jabatan mereka atau main-main dengan amanah yang dititipkan oleh masyarakat melalui mereka. Itu adalah cara kerjanya seorang gubernur yang sangat luar biasa. Jadi mungkin saja yang dilakukan Deddy Mulyadi adalah cara kepemimpinannya Umar bin Khattab. Bukan saya sama-samakan Deddy Mulyadi dengan Umar bin Khattab, bukan. Tapi cara kepemimpinannya. Nah, itu kalau kita kembali ke sejarah melihat bagaimana sih kepemimpinannya Umar bin Khattab. Mungkin kalau di zamannya Umar bin Khattab, kalau sudah ada handphone pada waktu itu, mungkin orang-orang akan mengkritik Umar bin Khattab bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah pencitraan juga. Ya, jadi masyarakat Jawa Barat tentunya harus bersyukur mempunyai gubernur yang turun langsung membersihkan sampah. Itu sangat luar biasa. Artinya dia memberikan warning kepada seluruh pejabat atau birokrasi yang ada di Jawa Barat. Tentunya itu wali kota, bupati, anggota DPRD, bahkan sampai ke tatanan bawah yaitu kepala desa. Itu mereka tidak akan bermain-main atau berleha-leha dengan tugas mereka. Tetapi pasti mereka akan bekerja dengan serius. Karena seorang sekelas gubernur yang kita tahu bahwa gubernur harus duduk diam di ruangannya yang ber-AC. Tetapi Deddy Mulyadi berbeda dengan gubernur-gubernur di seluruh Indonesia. Gubernur-gubernur di seluruh Indonesia mungkin hanya datang ke tempat-tempat yang mengalami musibah seperti banjir dan lain sebagainya. Dia cuma hanya melihat-lihatnya saja. Tetapi berbeda dengan Deddy Mulyadi, dia langsung ambil tindakan. Dia juga ikut terjun dengan masyarakat, kerjasama untuk membersihkan sampah, mempunyai kebijakan-kebijakan yang ke depannya masyarakat bisa hidup tentram, hidup sehat, hidup dengan pendidikan-pendidikan yang bermutu dan lain sebagainya. Artinya ketika seorang pemimpin sudah turun di lapangan dan mempraktikannya, maka kebijakannya itu pasti pas sasaran. Kenapa? Karena dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Oke, jelas? Jelas kan? Maka kalau ada orang Jawa Barat yang malah nyinyir, yang malah membuli ketika punya pemimpin seperti Kang Deddy, naif banget. Sangat tidak bersyukur. Kenapa? Karena jelas setiap langkah beliau, setiap apa yang dilakukan oleh beliau, itu semua berdasarkan, dilandaskan pada keberpihakan kepada masyarakat. Dan orang lain melihat itu, bukan hanya orang Jawa Barat. Untung adalah sebagian kecil, tidak besar, orang yang menghujat bahkan gubernur Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu ada. Cuma ya sedikit, nggak banyak. Nggak banyak. Di sana, di sana. Ayah lagi kerja. Ya. Dikecilin suaranya ya. 2 menit ya main HP-nya ya. Ya, 2 menit. Oke, begitu. Penting untuk kita penuh rasa syukur, saudara. Itu saya sengaja ditampilkan di awal juga. Si ibu ya, ibu-ibu. Sat, bat, bet. Ternyata kan bisa. Seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan secepat kilat. Ya. Seolah-olah dibawa sederhana gitu loh. Pemerintah dibawa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Asa cepet leh. Coba meninjau banjir. Mau membangun rumah 1000 Pak. Ini bukan edel-edel. 1000. Langsung di tempat ngomong. Saya bangunkan 1000.
Bagaimana coba kita tidak bangga punya pemimpin seperti ini? Kita mah bukan melebih-lebihkan. Memang itu orang lebih. Maka wajar kita katakan lebih. Beda dari yang lain. Dan bukan hanya kita yang ngomong begitu. Banyak orang. Udah. Kita sebagai orang Jawa mesti sangat bersyukur sekali punya pemimpin seperti beliau. Maka saya pribadi jujur. Emosi. Entah ini subjektif mungkin ya, ketika si Alfian Tanjung menghina, memakai argumentasi agama untuk menyudutkan Kang Deddy Mulyadi, memakai narasi Islam untuk menyudutkan Kang Deddy Mulyadi, seolah apa yang menjadi kelakuan beliau itu bertentangan dengan nilai Islam, bahkan tak segan mengatakan musuh Islam. Saya sebagai orang Islam tak ridho, Pak. Agama dijadikan alat untuk membenturkan ya antara warga dengan pemimpinnya yang setiap harinya mengimplementasikan justru nilai-nilai Islam. Begitu saudara ya. Maka bila ada orang siapapun aja yang memakai argumentasi apalagi, yang memakai dalil apalagi agama untuk menyudutkan pemimpin sekarang, dan kita melihat setiap yang dilakukannya, yang menjadi kebijakannya berlandaskan pada nilai-nilai Islam, maka kita mari ingatkan sama-sama. Kalau tidak bisa diingatkan, maka mari kita hadang sama-sama. Kalau tetap ngotot, kekeh, mempriming, memprovokasi masyarakat untuk membenci pemimpinnya, dipriming seolah-olah musuh Islam, mari kita lawan sama-sama. Karena mereka tujuannya merusak tatanan Jawa Barat. Tidak mau Jawa Barat menjadi istimewa. Terima kasih Beta. Salam hormat dari kita sebagai orang Jawa Barat. Salam persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.